Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Semuanya sehat? Iya, sehat. Saya dan Bu Mar di sini dan Bapak Ibu guru yang lain juga dalam keadaan sehat semuanya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dengan apa? Dengan selalu beribadah kepadanya. Dengan selalu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak sekarang di rumah, bagaimana keadaan ayah ibu di rumah? Semuanya sehat, loh? Iya. Apakah anak-anak masih berbakti kepada ayah bunda? Masih patuh? Tentunya semuanya taat dan patuh pada ayah dan ibu di rumah. Nah, sekarang bagaimana dengan kakak adik? Masih rukun atau bertengkar? Oh, tentu masih rukun ya. Masih saling menghormati, saling sayang ya. Itu yang harus kita lakukan sehingga tercipta kerukunan di dalam rumah. Dengan tetangga juga harus saling menghormati juga sehingga tetap menjadi lingkungan yang rukun. Nah, anak-anak semuanya, salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Yuk kita awali belajar kita dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa lebih mudah kita pahami, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita bersama. Nah, hari ini masih belajar pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema yang kedua tentang aneka benda di sekitarku. Dan kali ini sudah pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak semuanya, kalau kita kemarin sudah berbicara tentang benda-benda yang terbuat dari kayu, kali ini kita akan berbicara tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, tapi sebelumnya saya akan sampaikan tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini. Setelah nanti anak-anak belajar bersama, kita berharap anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks ya, dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, memaparkan hasil diskusi dalam bentuk tulisan dengan struktur. Yang keempat, memahami arti kata atau kosakata baru dengan tepat. Yang berikutnya, anak-anak mempraktekkan pola irama lagu dengan tepuk dan yang dengan tepat. Boleh dengan tepuk atau boleh dengan alat ya. Yang berikutnya, mengidentifikasi satuan panjang. Ya. Berikutnya, nomor 7, melakukan pengukuran dengan satuan panjang yang tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti belajar kita dengan penuh semangat. Karena dengan penuh semangat kita pasti akan bisa. Anak, yuk kita mulai dengan menyimak bacaan yang akan dibacakan oleh Bu Mariati. Silakan Bu. Ya. Anak-anak, mari kita simak bacaan ini. Kamu bisa mengikuti dengan membuka halaman 22. Buku tema 3. Perhatikan. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu,
Kardus dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak semuanya itu tadi bacaannya. Ternyata anak-anak kertas itu terbuat dari kayu juga ya. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka anak-anak kita harus menghemat penggunaan kertas. Nah, benda-benda yang terbuat dari kertas itu banyak sekali ternyata anak-anak semuanya. Itu ada ada kardus, ada tisu, ada macam-macam. Nah, ini salah satu contohnya. Ini buku kita yang kita gunakan setiap hari. Nah, belajar kita gunakan buku. Kita coret-coret, kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Ini sebaiknya anak-anak dihemat. Kenapa kok harus dihemat? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, contoh lain ini, biasanya anak-anak mainan ini. Nah, Kertas lipat itu ya, Pak? Kemudian layang-layang, ya ini juga dari kertas. Ada topi, kapal-kapalan ya Bu ya. Nah, ini juga terbuat dari kertas ya. Ini bahan-bahan yang terbuat dari kertas semua. Dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencari yang lain. Ada koran, ada majalah, ya semuanya terbuat dari kertas. Bahkan bungkus nasi kita itu juga terbuat dari kertas ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan bersama. Nah, ini ada sebuah fakta yang mengejutkan untuk kita semua. Nah, anak, kalau ada kertas 1 ton, berarti itu kita bisa menghemat 13 batang pohon besar. Jadi kalau kita menghemat kertas sebanyak 1 ton, itu sama artinya menghemat kayu kita, pohon kita sebanyak 13 batang. Itu pohon yang besar, tidak pohon-pohon yang kecil, pohon-pohon yang besar, yang mungkin kalau ditimbang ya lebih dari 3 ton, karena kertas kan bersifat sudah kering ya Bu ya. Kalau pohon yang masih hidup kan basah, jadi akan lebih berat. Nah, anak-anak, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghemat kertas? Ini ada temanmu sedang bercakap-cakap. Nah, ini si siapa, Udin ya. Nah, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membelikan buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas lebih banyak. Kadang-kala kan
yang kita lakukan ya. Ketika ajaran baru minta buku baru, ya harus baru semua, enggak, itu sebenarnya masih bisa kita pakai. Tema 1 nanti yang ini yang dikumpulkan di sekolah juga masih banyak di belakangnya, nanti bisa digunakan untuk di tema 3, tidak usah ganti buku lagi, jadi cukup 2, tema 1 yang di sekolah dan tema 2 yang di rumah, itu aja, nanti digunakan bergantian ya Umar ya. Iya. Nah, anak-anak semuanya bisa juga dengan kertas digunakan bolak-balik. Sering kan yang digunakan hanya satu sisi. Kalau digunakan bolak-balik kan berarti 2 kalinya ya Bu ya, digunakan 2 kali. Itu juga lebih menghemat. Kemudian ini saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukannya maka pasti akan banyak juga. Kalau misalkan kita menggunakan separuhnya dari biasanya yang kita pakai, Mariati menggunakan separuhnya, anak-anak menggunakan separuhnya, semuanya menggunakan sedikit-sedikit semuanya, pasti akan menghemat banyak. Nah, maka anak-anak, yuk kita hemat penggunaan kertas. Jangan sampai buku kita disobek-sobek. Ini kadang-kadang Pak Rahmat melihat Pak, buku sering disobek, melihat ditaruh di laci Pak. Itu nggak boleh. Kita harus menjaga kertas kita, menghemat kertas kita, supaya pohon-pohonnya tidak cepat habis, hutan kita tidak gundul, yang pada akhirnya tidak terjadi banjir, tidak terjadi tanah longsor, tidak terjadi polusi dan sebagainya. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semuanya, kemudian ini ada tugas untukmu. Nah, setelah tadi kamu membaca bacaan tadi, ada beberapa kata baru. Ada selulosa, ada luna, ada molekul, ada ampas, dan sebagainya ini. Kamu cari artinya di dalam kamus. Ya, kamu cari artinya di dalam kamus. Pak, saya nggak punya kamus, bisa browsing di internet. Ya, tapi dengan syarat didampingi orang tua, ya, didampingi orang tua, nggak boleh sendiri. Nah, setelah ini kamu ketemukan semuanya, artinya apa, maksudnya apa, kemudian buatlah menjadi kalimat, tapi nggak usah semuanya, milih 5 saja, 5 kata yang kamu suka, kemudian kamu buat kalimat. Ya, jangan lupa kalau membuat kalimat harus ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya dan sebagainya. Usahakan jangan membuat kalimat tanya. Nah, karena kemarin sudah belajar kalimat tanya terus. Sekarang membuat kalimat yang lain, kalimat berita boleh, ya, dan seterusnya. Kalimat seru juga boleh. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas ya tugasnya ya. Nah, jangan lupa dituliskan tugas tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ini tugasnya. Nah, anak-anak semuanya, kertas yang kita gunakan untuk menulis, itu harus ada batuk-batuk ini. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak bisa. Mengapa? Karena kertas itu kebanyakan sifatnya mudah robek. Kalau kena air juga kedap air, Pak. Kalau kena air cepat rusak ya Bu ya. Mudah meresap. Mudah meresap. Maka biasanya kalau alat musik itu yang dibuat ya dari kayu atau dari kulit, ya seperti itu. Nah, seperti alat musik ini juga terbuat dari kayu dan kulit. Nah, ini disebut alat musik ritmik atau ritmis. Alat musik yang tidak ada nadanya, tidak ada do re mi fa sol la si do, tidak, hanya tong dung cik cik. Itu berarti alat musik ritmik. Nah, anak-anak semuanya, silahkan anak-anak gunakan alat musik ini apapun yang kamu punya untuk bernyanyi.
Lagunya apa? Lagu yang kemarin. Nah, ini ditugaskan nggak, Bu? Kayaknya asik kalau ini ditugaskan ya, Bu ya. Menyanyi sambil menggunakan icik. Lagunya lagu apa? Lagu teka-teki yang kita pelajari di pembelajaran yang lalu. Wah, masih ingat toh lagu teka-teki karya Ibu Sud kemarin yang sudah kita pelajari ya. Itu di pembelajaran 1 ya, Bu ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita lihat, saya punya gambar pohon. Ini ada 3 pohon. Ini pohon apa saja? Yang pertama pohon pinus, yang kedua pohon akasia, yang ketiga pohon jati. Nah, ini pohon-pohon ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekarang kalau kita perhatikan, tingginya tidak sama. Kalau ini berarti yang paling tinggi pohon jati, yang paling pendek pohon akasia. Nah, anak-anak semuanya, untuk mengukur tinggi pohon maka digunakan alat ukur yang berupa alat ukur panjang. Tapi dari alat ukur ini yang cocok yang mana ya? Ini disebut dengan roll meter. Ini panjangnya bisa mencapai 50 meter. Yang ini disebut meteran saku. Ini biasanya antara 5 sampai 15 meter. Yang 15 meter udah gede banget itu. Itu yang biasa membawa tukang. Pak tukang bangunan. Kemudian ini meteran pita. Ini biasanya penjahit. Penjahit. Permak juga, Pak. Permak menjahit tuh. Kalau orang baju menjahit. Tapi kalau permaknya permak mobil ya nggak menjahit. Yang meterol itu biasa digunakan orang ya, Pak. Mengukur tanah, ya, yang luas. Yang panjang-panjang, yang luas-luas ya. Kalau pendek ya nanti terlalu repot. Nah, anak-anak semuanya sekarang di pembelajaran kemarin Pak Rahmat juga sudah mengajari anak-anak tentang satuan panjang. Nah, sekarang ini silakan dibuat latihan di rumah. Kamu sebutkan satuan panjangnya apa saja yang sudah kamu ketahui. Kemudian kamu ukur tinggi badanmu. Ya, ini untuk latihan saja di rumah. Nggak usah dikirim ya, Pak. Ya, lingkar pinggang, panjang meja. Ini dia meja di rumah, jangan meja di kelas. Nanti mau berbondong-bondong ke sekolah, waduh, Pak Rahmat juga bingung nanti. Itu meja rumah ya, Pak? Meja rumah, tidak meja kelas. Ya, ini diganti di rumah semua. Ini ganti panjang rumah. Halaman rumah juga. Jangan halaman. Karena apa? Ini kita sedang belajar di rumah. Nah, kemudian anak-anak, ini tinggi badan 5 orang yang ada di rumahmu. Pak, di rumah saya hanya ada 4 kok. Ya udah 4 tidak apa-apa, karena ada kamu, ada adik, ada ayah dan ibu. Pak, aku nggak punya adik, aku sendirian. Ya udah 3 nggak apa-apa. Tapi kamu urutkan dari yang tertinggi siapa, yang terpendek siapa. Kalau ayah, ibu dan kamu pasti kamu yang paling pendek. Karena paling kecil ya, Bu Maria. Tapi anak-anak sudah berlatih cara mengukur ya, Pak ya? Sudah. Iya, tidak harus 5 ya, Pak. Iya. 3 boleh. 3 saja ya. Tapi tahu cara langkahnya mengukur. Gitu. Ya, jelas anak-anak ya? Ya. Baik, anak-anak semuanya. Oh iya, Pak. Tadi satuan panjang suruh menyebutkan ya, Pak? Boleh anak pakai sentimeter, boleh pakai meter, boleh ya? Harus. Nah, kalau ini pakainya sentimeter tuh, Bu. Masa tinggi badanmu meter tuh, Pak? 1 meter lebih berapa senti? Oh, boleh. Atau langsung senti saja juga boleh. Boleh, ya boleh. 175 cm. Biar mudah ya, Pak. Kayak tingginya Pak Rahmat nih, 165 cm. Oh iya. Gitu ya. Baik, anak-anak semuanya, kalau sudah jelas semuanya, yuk sekarang kita refleksikan dulu apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar mengukur tinggi badan, kita belajar tentang proses pembuatan kertas dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua, bagaimana perasaanmu saat kegiatan pembelajaran? Menyenangkan ya?
Kemudian kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ya. Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kemudian yang berikutnya, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Tentu dengan belajar, dengan berlatih, dengan membaca, dengan bertanya. Nah, kalau masih nggak puas, silahkan boleh browsing ke internet, tapi harus didampingi orang tua. Nah, anak-anak semuanya, karena kita belajar kita sudah selesai, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Parmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya, dan selalu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berkenan untuk memperhatikan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Semuanya melakukan kegiatan dengan baik, ya, maka Pak Rahmat dan Bu Mar mengucapkan terima kasih. Terus jangan lupa videonya di like. Nah, kemudian, ini yang penting, ini harus di share kepada teman-teman kita, pada saudara kita di sosial media kita. Boleh di share di WA-mu, di grup-grup WA-mu, boleh di share di IG yang punya IG, boleh di Facebook yang punya Facebook, silakan di share ke sana. Supaya apa? Kalau di sana ada teman kita yang sama di kelas 3, bisa ikut belajar bersama kita. Yang terakhir, yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan dipencet tombol subscribe-nya, ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.